masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Kita masuk di hadis nomor 940. Babuma utawi bab apa-apa. Yasturu yang menutupi atau menghalang-halangi sopo al-musolli orang yang sholat. Ini kalau sholat di tanah lapang misalnya di depan imam itu dikasih tanda seperti tongkat atau kayu atau benda apapun agar tidak terganggu oleh segala sesuatu yang lewat. Iku hadasana Muhammad bin Abdullah bin Numairin, hadasana Umar bin Ubaidin, an Simak bin Harbin, an Musa bin Talhata, an Abi, qala berkata Abi, kuna ada kami iku nusolli sholat kami, watawabu dan utawi makhluk-makhluk yang merayap, iku tamuru lewat opo tawab, baina aidina antara depan kami. Padukiro maka diceritakan opo dalika demikian itu li Rasulillah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka bersabda sapa Rasul, mislu mukhirati rohli, semisal sandarannya kendaraan. Jadi yang untuk orang yang naik onta itu kan di belakangnya ada sandarannya itu. Takunu yang ada opo mislu mukhirati rohli, baina yadai ahadikum antara depan salah satu kalian. Fala taduruhu maka tidak akan memudaratkan hu pada ahadikum sopoman siapapun maro yang lewat sopoman baina yadaihi antara depannya ahadikum. Jadi kalau salah satu kalian sholat, mbok ya di depannya itu ditaruh semisal sandarannya kendaraan, ya kayu atau benda apa di situ. Jadi di depannya imam. Nah, kalau sudah seperti itu, maka siapapun atau apapun yang lewat tidak akan mengganggu orang yang sholat tersebut. Itu entah sholat berjamaah maupun sholat sendirian. Hadasana Muhammad bin Sobah akhbarona Abdullah bin Raja al-Maki an Ubaidillah an Nafi'in an Ibni Umar, qala berkata Ibni Umar, karena ada sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam iku tukhraju dikeluarkan lahu untuk nabi apa harbatun tombak yang pendek. Kalau bahasa Jawanya itu picis, Safari di dalam bepergian. Ini sholatnya memang di tanah lapang ya. Jadi kondisi safar zaman dulu juga belum banyak masjid. Bayan sibuha maka menancapkan. Jadi menegakkan artinya ya ditancapkan ke tanah. Maka menegakkan atau menancapkan sopo nabi pada harbatun payusolli maka sholat siapa nabi ilaiha pada harbatun itu. Jadi ditancapkan di depannya, nabi sholat sebagai imam,
para sahabat sebagai makmum. Nah, itu lah kalau di masjid sitrohnya itu ya tembok masjidnya itu. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Muhammad bin Bisrin an Ubaidillah bin Umar, hadasani Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Salamata bin Abdurrahman an Aisyah qalat berkata Aisyah, karena ada iku li Rasulillah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam apa hasirun tikar. Yub satu yang dibentangkan apa tikar bin nahari di waktu siang. Payah ta jiruhu. Wayah ta jiruhu dan membuat tutup sopo Rasul hu pada tikar bilaili di waktu malam. Jadi membuat tutup itu dibentangkan tapi kondisinya tegak. Jadi yahtajiruhu itu dibuat seperti kamar gitu loh. Berarti dibentangkan tapi kondisinya berdiri tegak. Yusoli yang sholat siapa Nabi ilahi pada hasir tersebut. Jadi kalau siang dibentangkan untuk alas, kalau malam itu dibentangkan tapi posisinya tegak untuk sutroh sholat. Nah, Nabi sholat di situ. Atasana Bakru bin Khalafin Abu Bisrin, tasana Humaid bin Aswad, tasana Ismail bin Umayyah, wa tasana Amr bin Khalidin, tasana Sufyan bin Uyainata, an Ismaila bin Umayyah, an Abi Amr bin Muhammad bin Amri bin Quraisyin, an jatih dari kakeknya, yaitu Quraisy bin Sulaimin, an Abi Hurairah. Ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Nabi, idza sholat ketika sholat sapa ahadukum salah seorang kalian, falyaj'al maka supaya menjadikan dia tilqa wajhi ke arah wajahnya ahadukum, menjadikan sayan pada sesuatu. Fa ilam yajid maka seandainya tidak menjumpai dia, falyansib maka supaya menegakkan atau menancapkan dia ason pada tongkat. Fa ilam yajid maka seandainya tidak menjumpai dia, fal yakuto maka supaya membuat garis dia koton pada suatu garis. Jadi di depannya itu ya dikasih sesuatu, entah benda apa, tas atau apa di situ. Kalau ndak ada ya tongkat itu ditancapkan. Kalau nggak ada juga ya di garis itu tanahnya. Cuma kemudian la yaduruhu tidak akan merugikan atau memudaratkan kepada ahadukum opo ma apapun maro yang lewat opo ma baina yadaihi antara depannya ahadikum. Kalau sudah seperti itu ya insya Allah aman lah ya. Babul mururi utawi bab lewat baina yadayil musolli antara depannya orang yang sholat. Iku hadasana Hisam bin Amarin, hadasana Sufyanu bin Uyainah, an Salim Abin Nadri, an Busri bin Said, qala berkata Busr, arsaluni mengutus mereka,
ni padaku Busr ila Zaid bin Khalidin pada Zaid bin Khalid. Jadi orang-orang itu nyuruh aku untuk datang kepada Zaid bin Khalid. As'aluhu bertanya aku hu pada Zaid bin Khalid anil murur dari masalah lewat baina yadayil musolli antara depannya orang yang sholat. Jadi di depan orang sholat ya di tempat dia sujud itu. Pak Ahbaroni maka mengkabari siapa Zaid bin Khalid ini padaku ani Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, La'an yakuma niscaya jika berdiri dia orang yang lewat arba'ina selama 40. Jadi 40 ini tidak dijelaskan 40 hari atau 40 tahun. Iku khairun lebih baik lahu bagi dia min daripada an yamuro jika lewat dia baina yadaihi antara depannya orang yang sholat. Qala berkata sopo Sofyan, ini Sofyan bin Uyainah. Fala adri maka tidak tahu aku. Arba'ina sanatan 40 tahun, au sahron atau 40 bulan, au sobahan atau 40 pagi, artinya 40 hari, au saatan atau 40 waktu. Sa'ah ini kalau zaman sekarang kan maknanya jam. Ya, jam 40 saat. Cuma di era itu kan belum ada jam. Jadi saatan itu ya bagian dari siang atau malam. Jadi tidak mesti harus jam itu ya enggak. Dulu belum ada jam soalnya.